Yang sudah hadir di sini bersama kita, rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Ini kesempatan pertama kita bertemu rekan-rekan ketika saya sudah mengenakan pakaian dinas. Biasanya kita mungkin ada beberapa yang bertemu, saya tidak berseragam dinas. Perkenankan saya menyapa untuk pertama kali sebagai Kapolres Tangerang Selatan. Salam hormat dari kami rekan-rekan. Kemudian yang kami hormati, yang sudah hadir bersama kita, para ahli dan para profesional di bidangnya di sini dari Kapuslap Polri diwakili oleh pemeriksa atas nama Kompol Irfan Rafiq. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian Kepala Balai Permasyarakatan Kota Tangerang diwakili oleh PK Bapas atas nama Ibu Miftahul Farida. Ada di mana? Ada perwakilan. Kemudian Ibu Leila Maulida dan Bapak Rana Lanang Ginanjar ya. Kemudian Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, unit pelayanan terpadu ya. Kemudian unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, tolong dikoreksi nanti, Bapak Tri Purwanto Esos. Kemudian yang hadir bersama saya yang mendampingi di sini Bapak Wakapolres, Bapak Kasat Reskrim, kemudian Bapak Kapolsek Ciputat Timur, serta Bapak Kasatres Narkoba. Rekan-rekan, kami sangat bersyukur bisa menjelaskan untuk penanganan kasus yang mungkin minggu yang lalu itu sempat viral terjadi di Ciputat Timur, rekan-rekan. Adapun saya akan menjelaskan di sini bahwa Polres Tangerang Selatan sudah berhasil mengungkap secara tuntas terhadap dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, atau pengeroyokan atau penganiayaan, atau turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, serta turut serta dalam perkumpulan lainnya yang diatur dilanggar oleh undang-undang, serta kepemilikan senjata tajam jenis celurit yang mana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan perubahan yang kedua nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 170, Pasal 351 ayat 3 dan Pasal 169 ayat 2 KUHP, serta Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Nah, rekan-rekan, sebelum saya masuk ke dalam detail bagaimana kami dapat mengungkap perkara ini, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah monitor dan memaparkan akan komitmen kami sebagai Kapolres Tangerang Selatan, di mana saat kami menjabat pertama kali kami menyampaikan bahwa kami ada di sini, Polres Tangerang Selatan dan jajaran ada untuk mengamankan, untuk menjamin rasa aman kepada masyarakat, untuk memelihara keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum secara profesional. Ini wujud komitmen kami bahwa kami hadir di tengah masyarakat. Polres Tangerang Selatan dan jajaran Polsek ada dan membantu serta melayani masyarakat melakukan penegakan hukum. Di mana kemudian puji syukur alhamdulillah terhadap perkara yang menjadi atensi ini yang sudah melibatkan anak, bahkan ada korban dunia, itu dapat kita ungkap dalam kurun waktu kurang dari 7 kali 24 jam. Kurang dari 1 minggu kita sudah dapat mengungkap ini secara tuntas dan tentunya secara profesional. Rekan-rekan, kami perlu jelaskan di sini bahwa awalnya ini ada kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 2024. Laporan polisi awalnya diterima oleh Polsek Ciputat Timur
Kemudian waktu dan tempat kejadian perkara hari Jumat 23 Agustus sekitar pukul 15:11 waktu Indonesia Barat di Jalan Palapa, tepatnya di samping sekolah Teranos dekat Bundaran Maruga. RT 3 RW 18, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Adapun rekan-rekan yang berkaitan dengan hal ini, kami telah menetapkan ada 2 anak. Sambutan yang luar biasa, terima kasih. Ada 2 anak yang berkonflik dengan hukum. Yang pertama berinisial M, laki-laki umur 16 tahun. Yang kedua berinisial T, laki-laki umur 14 tahun. Kami mohon maaf, kami tidak dapat menampilkan kedua anak yang berkonflik dengan hukum karena sesuai dengan aturan undang-undang yang mengikat, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Kemudian rekan-rekan, untuk korban ada 1 orang di sini, inisial O, laki-laki berumur 14 tahun. Ya, kami tentunya sangat turut berduka yang sedalam-dalamnya karena kita telah kehilangan salah satu generasi muda. Oleh karena itu kami sangat berkomitmen terkait dengan tawuran ini tidak akan berhenti sampai di sini, rekan-rekan. Polres Tangerang Selatan dan Polsek jajaran akan terus melakukan intervensi secara hukum maupun upaya kuratif. Bagaimana kita dapat melakukan preemptif dan preventif untuk mengatasi permasalahan tawuran ini. Kemudian rekan-rekan, kami jelaskan di sini mungkin kronologis singkat kejadian. Awal mula pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, ada 2 sekolah menengah pertama swasta di Kota Tangerang Selatan yang saling mengirimkan direct message melalui akun Instagram untuk mengadakan tawuran. Kemudian dari DM tersebut, pada hari Jumat 23 Agustus, mereka sepakat, ya. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan dari sekolah mana. Mereka sepakat untuk setelah sholat asar akan melakukan tawuran di tempat kejadian perkara yang sudah kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan, pada hari Jumat 23 Agustus, anak yang berkonflik dengan hukum yaitu inisial M dan T ini, mereka datang ke tempat yang biasa mereka berkumpul di daerah Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. M kemudian datang atas inisiatifnya membawa sebilah senjata tajam berupa celurit yang disembunyikan di pakaiannya. Melihat hal tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum lainnya, inisial T ini kemudian juga langsung pulang ke rumah untuk mengambil juga senjata tajam, celurit miliknya untuk kemudian akan digunakan tujuannya untuk melakukan tawuran. Rekan-rekan, kemudian setelah kelompok terduga pelaku ini berangkat ke lokasi tawuran sekitar pukul 15.00 saat itu. Kemudian kelompok korban, kelompok pelaku ini berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian akan bertemu dan berjanji dengan pihak korban, yaitu di Jalan Palapa, sesuai TKP yang kami sebutkan tadi. Ketika sampai di lokasi tawuran yang sudah disepakati, maka kemudian sekitar jarak puluhan meter, ya, sekitar mungkin kurang lebih 20 meter, mereka akan melakukan tawuran. Pihak korban dan kawan-kawannya kemudian balik kanan karena melihat dari anak yang berkonflik dengan hukum ini membawa senjata tajam berupa celurit. Selanjutnya, karena korban melarikan diri atau keluar dari arena tawuran yang mereka sepakati, M dan T ini mengejar menggunakan sepeda motor sampai ke arah lampu merah Bundaran Maruga, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ini merupakan TKP tempat terjadinya pembacokan atau penganiayaan. Posisi korban saat itu berada di atas sepeda motor dengan berbonceng 3. Korban saat itu berada posisinya di paling belakang. Ya, ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta rekaman CCTV yang telah berhasil kita amankan berada di sekitar TKP. Kemudian karena pada saat itu kondisi lalu lintas yang cukup padat, M kemudian berhasil, ya, mengejar korban
kemudian menabrak motor yang dikendarai oleh korban dan kawan-kawannya sehingga hilang keseimbangan dan terjatuh. Nah, kemudian selanjutnya di TKP tersebut M kemudian melakukan tindakan penganiayaan dengan mengayunkan sebilah celurit yang dibawa oleh yang bersangkutan ke arah punggung korban kurang lebih sebanyak 4 kali secara terus-menerus, sehingga kemudian mengakibatkan luka robek dan pendarahan pada tubuh korban. Selanjutnya, setelah kejadian ini, korban sempat diamankan baik oleh masyarakat dan juga kepolisian, mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Pamulang, sehingga kemudian dengan sangat menyesal dan penuh duka cita korban meninggal dunia saat itu. Nah, langkah-langkah yang telah kami lakukan rekan-rekan, bahwa sejak awal Polsek Ciputa Timur melakukan upaya cepat, responsif untuk menangani kasus ini setelah menerima laporan dari masyarakat. Nanti Pak Kapolsek akan menerangkan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan secara cepat. Di mana kemudian kami memerintahkan Satreskrim di bawah pimpinan Pak Kasatreskrim untuk segera bergabung dengan Polsek, menangani perkara ini secara profesional, mengungkap sebenar-benarnya bagaimana kejadiannya berdasarkan alat bukti, kemudian segera untuk mengamankan dan menangkap pelaku. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja secara profesional, di mana kami melibatkan Bapas, kemudian kami juga melibatkan dari UPT PPA, kemudian kami juga melibatkan dan menghubungi Komnas Perlindungan Anak, agar kemudian penanganan perkara ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau rambu-rambu aturan hukum yang berlaku terhadap anak di bawah umur. Kami juga menekankan di sini bahwa proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini kami lakukan dengan metode scientific crime investigation, di mana kami menetapkan pelaku tersangka berdasarkan alat bukti yang dijawabkan sesuai dengan pemeriksaan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal ini kami melibatkan Puslap 4 Bareskrim Polri, khususnya melakukan pengecekan terhadap bercak darah yang menempel pada barang bukti yang sudah kita amankan baik di TKP maupun yang ada pada tersangka dan lain sebagainya. Terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum, kami juga melakukan pemeriksaan penelitian dengan melibatkan penelitian masyarakat atau Litmas oleh Balai Pemasyarakatan Kota Tangerang, dalam hal ini Bapas. Nah, rekan-rekan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasatreskrim, oleh Kapolsek Ciputa Timur, bagaimana proses penanganan awal terhadap pengungkapan perkara ini. Sempat mungkin beredar isu bahwa korban adalah anak yang tidak terlibat dalam tawuran ataupun tidak mengetahui proses tawuran yang berlangsung. Nah, nanti ini dijelaskan kronologisnya seperti apa awal penanganan perkara ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kasatreskrim yang akan menjelaskan kronologis penangkapan, modus operandi, barang bukti yang sudah disita, serta undang-undang yang dipersangkakan. Silakan, Wak. Ini kami hanya menambahkan, saya selaku Kapolsek Ciputa Timur, bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut 23 Agustus 2024 kurang lebih pukul 15, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di antara anak-anak sekolah. Lalu begitu mengetahui informasi tersebut, kami responsif karena diketahui juga bahwa terdapat korban yang luka cukup serius, yaitu mengalami pembacokan. Lalu dari tim piket langsung bergerak ke lokasi dan membawa korban bersama beberapa saksi ke Rumah Sakit Permata Pamulang. Dari sana setelah kita lakukan upaya dengan tim dokter juga di IGD yang ada, namun dinyatakan sudah tidak tertolong. Untuk diketahui juga oleh rekan-rekan bahwa selama ini hampir tidak ada, khususnya di Ciputat,
kejadian sore hari dilakukan tawuran. Yang biasa tinggal Ciputat itu sudah mengetahuinya. Ini karena hampir di padam hari maupun subuh mereka sudah tahu kegiatan preemptif maupun preventif yang dilakukan oleh Polsek Ciputat Timur itu efektif untuk mencegah mereka melakukan di lokasi yang langganan mereka lakukan maupun lokasi-lokasi baru yang kemungkinan akan dilakukan. Oleh sebab itu mereka inisiatif menggeser waktunya ke sore hari. Makanya kejadian yang terjadi pada 23 Agustus tersebut merupakan kejadian dengan pola baru dilakukan pada sore hari. Setelah kejadian tersebut, kami mengingat pelaku maupun korban adalah anak, kami dari Polsek langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Demikian, Komandan. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Kapolsek, kemudian seluruh pihak yang hadir pada konferensi pers sore hari ini beserta rekan-rekan sekalian dari jurnalis dan media. Sedikit kami jelaskan bagaimana kronologis ketika Bapak Kapolres sudah memerintahkan tim gabungan untuk turut bergabung membantu penanganan perkara di Polsek Ciputat Timur. Setelah kami Satreskrim turun ke TKP, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi korban maupun saksi-saksi, melakukan wawancara kepada para saksi yang ada di TKP, kemudian melakukan penelusuran berdasarkan jalur penelusuran diduga keluar masuknya korban maupun pelaku. Setelah dilakukan penelusuran, kami menemukan beberapa titik CCTV yang bisa sedikit melihat gambaran perjalanan dari korban maupun pelaku. Mungkin bisa agak maju sedikit biar kami jelaskan. Izin rekan-rekan, ini ada tertangkap CCTV anak korban sedang berboncengan menuju ke TKP utama. Kemudian setelah itu juga tertangkap dari rekaman CCTV bahwa kendaraan terduga pelaku mengejar korban ke arah lampu merah. Berikut ada gambarnya. Kemudian selanjutnya di sekitar TKP utama juga tertangkap layar CCTV di mana diduga anak korban berhenti karena tertahan lampu merah, dan di sini motor anak korban yang ditumpangi anak korban dengan motor pelaku terlihat berdampingan. Selanjutnya pada gambar CCTV, tangkapan CCTV selanjutnya terlihat bahwa pelaku utama mengayunkan tangan ke arah korban. Kemudian setelah tidak berselang lama setelah melakukan pembacokan, motor pelaku juga tertangkap meninggalkan TKP. Dari petunjuk-petunjuk yang ada, kami melakukan identifikasi. Kemudian setelah kami lakukan identifikasi, kami sesuaikan dengan keterangan saksi yang ada, kami lakukan lagi penelusuran hingga ketemu beberapa barang bukti yang diduga menjadi petunjuk dalam mengungkap siapa pelakunya. Setelah kerja keras dari tim gabungan Polres maupun Polsek, kami akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku utama, kemudian ada pelaku lainnya. Dan kami berhasil membawa para pelaku. Tentunya karena para pelaku diduga anak, kami juga didampingi oleh pihak keluarga untuk membawa pelaku ke Polres dan dilaksanakan pemeriksaan. Untuk pelaku
utama atau anak berkonflik dengan hukum atas nama inisial M berhasil kami amankan di rumah orang tua kandungnya yang berada di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian untuk ABH dengan inisial T berhasil kami amankan di rumahnya yang berada di Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel. Selanjutnya, setelah dilakukan serangkaian proses penyidikan, kami menyimpulkan untuk para ABH yang membawa senjata tajam jenis celurit untuk tawuran dengan salah satu sekolah menengah pertama swasta yang berada di wilayah Kota Tangsel. Kemudian celurit tersebut digunakan oleh M untuk melukai korban dengan cara membacok ke arah punggung sebanyak 4 kali secara terus-menerus. Beberapa barang bukti yang kami amankan yang dapat rekan-rekan lihat semua di atas meja, yakni 1 bilah senjata tajam jenis celurit milik M. Kemudian 1 bilah senjata tajam jenis celurit milik T. 2 unit sepeda motor, 2 unit handphone, 2 buah helm, kemudian pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian yang tentunya terdapat bercak darah dan juga teridentifikasi dari rekaman CCTV. Selanjutnya, pakaian yang dikenakan oleh M dan T pada saat kejadian yang juga teridentifikasi bersesuai dengan apa yang kami tangkap dari rekaman CCTV. Untuk pasal yang dilanggar terhadap M, kami kenakan pasal kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan yang dilarang oleh aturan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 169 KUHP. Selanjutnya, terhadap ABH dengan inisial T, kami kenakan pasal terkait kepemilikan senjata tajam jenis celurit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kapolres. Terima kasih. Profesionalitas penyidikan kami, penyelidikan dan penyidikan kami, detail kami lakukan pengumpulan bukti-bukti di TKP sampai dengan kami bisa menetapkan pelaku yang kemudian melakukan tindak pidana ini. Nah, untuk lebih memperjelas lagi bagaimana proses pemeriksaan barang bukti, kami mohon kepada dari Lapor untuk mungkin dapat menjelaskan bagaimana kesesuaian antara barang bukti senjata tajam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, kasus perkara itu harus menggunakan scientific crime investigation yang seperti tadi Pak Kasat Reskrim sampaikan di awal tadi, dan kebetulan teman-teman jajaran penyidik Polres Metro Tangerang Selatan yang diberikan ini kepada kami, yaitu karena kami sudah terakreditasi, kami punya instansi dan kami juga punya metode sudah tervalidasi, terus alat-alat kami sudah terkalibrasi dan kami pun para pemeriksanya sudah mempunyai sertifikat kompetensi, jadi tidak diragukan lagi profesionalitas kami untuk pemeriksaan barang bukti maupun olah TKP yang ada di setiap kasus kriminal. Ingin kami sampaikan, kami mau melakukan pemeriksaan barang bukti ini karena adanya permintaan dari Kapolres Tangerang Selatan
atas nama dari Bapak Kasat Reskrim selaku penyidik dengan nomor suratnya 7. Kami menerima barang bukti, lalu kami terima barang bukti pagi, lalu siangnya kami dokumentasikan. Kenapa kami harus cepat melakukan pemeriksaan ini secara ilmiah? Karena ini di bawah umur, baik korban maupun pelakunya. Jadi kami membantu rekan-rekan ini supaya cepat pengungkapan kasusnya dan selesai kasusnya. Jadi kami di sini timeline-nya tanggal 27 kami terima barang bukti, sore kami langsung dokumentasikan, tanggal 28 kami melakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, tanggal 29 alhamdulillah kami sudah ada hasilnya, dan tanggal 30 kami di depan rekan-rekan bersama dengan para pejabat Pak Kapolres bisa melakukan rilis. Rekan-rekan yang dibungkus ini memang kami nggak buka karena terlalu banyak dan besar. Ini adalah helm yang AKP dan helm yang milik korban. Terus yang di depan ini ada barang bukti milik diduga tersangka dan alat celurit yang digunakan oleh pelaku berinisial M. Dari hasil pemeriksaan kami secara laboratorium kriminalistik, kami menggunakan pemeriksaan DNA pada alat yang digunakan oleh diduga pelaku inisial M, itu pada ujung celurit itu, pada mata celurit itu kami dapatkan profil DNA korban inisial O ya, apa CH? O, inisial O korban. Karena kami juga mendapatkan pembanding korban inisial O, sampel darah. Terus pada gagangnya itu kami mendapatkan dari hasil pemeriksaan kami berupa material biologi, itu terdapat profil DNA daripada tersangka M. Jadi memang ada hubungannya antara alat yang digunakan dengan korban dan tersangka, itu satu kesatuan. Jadi memang alat inilah yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan perbuatannya. Berbasis scientific crime investigation, di mana hasil dari pemeriksaan di lapangan, hasil penyitaan barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan lab, itu semuanya match, sehingga kemudian mengerucut kepada alat yang digunakan memang benar digunakan oleh tersangka, kemudian bukti-bukti yang lain saling berhubungan, sehingga kemudian menyempurnakan atau menerangkan secara seterang-terangnya bagaimana proses pidana ini dapat terjadi dan berlangsung. Terima kasih dari Puslapor yang sudah membantu.